Pernah kepikiran nggak sih kalau kebiasaan merokok itu ternyata lebih dari sekedar pilihan pribadi? Hari ini kita bakal bongkar hubungan yang mungkin nggak pernah Anda duga antara rokok dan jebakan kemiskinan di Indonesia. Oke, untuk ngebongkar ini semua, kita mulai dari satu pertanyaan simpel aja. Coba tebak deh, dari semua kelompok ekonomi, kira-kira siapa yang paling banyak merokok? Jawabannya mungkin bakal bikin Anda kaget. Nah, coba kita lihat datanya bareng-bareng. Yang menarik ternyata bukan kelompok paling miskin yang jadi perokok terbanyak. Puncaknya justru ada di kelas menengah ke bawah. Sebaliknya, lihat deh, kelompok terkaya malah kelihatan jelas trennya untuk berhenti merokok. Loh, kok bisa gini ya? Ini dia yang kita sebut paradoks. Artinya, ini udah bukan lagi sekedar soal pilihan per orang, tapi ada masalah sosial yang lebih dalam. Data ini seolah-olah ngasih tahu kita ada sesuatu yang lebih besar di baliknya, sebuah isu sistemik yang akan kita bedah sekarang. Oke, untuk mecahin teka-teki ini kita mulai dari petunjuk pertama ya. Ada sebuah konsep yang disebut beban ganda. Gampangnya gini deh, bayangin orang yang paling beresiko kehujanan, dia juga yang nggak punya payung. Nah, itulah beban resiko ganda. Kelompok yang paling rentan kena penyakit gara-gara rokok, justru mereka juga yang paling susah dapat akses ke layanan kesehatan. Ini slide ini kita bisa lihat dengan jelas, dua sisi dari perangkap yang sama. Di satu sisi, resiko kesehatannya tinggi banget. Di sisi lain, sumber daya buat ngatasinya minim banget. Kombinasi maut ini kan yang akhirnya menciptakan sebuah jebakan yang susah banget buat dilepaskan. Oke, kita lanjut ke petunjuk kedua. Dan yang ini langsung nyerempet ke isi dompet setiap keluarga. Di materi sumbernya ada istilah yang kuat banget deh buat ngegambarin ini. Poverty lock-in atau kuncian kemiskinan. Jadi ini bukan cuma soal pengeluaran biasa ya, tapi sebuah mekanisme yang pelan-pelan tapi pasti mengunci seseorang di dalam kemiskinan. Terus gimana cara kerja kuncian ini? Ya, gini alurnya. Pertama, uang habis buat rokok. Akibatnya, uang buat makanan bergizi dan pendidikan jadi berkurang. Lama-lama, kesehatan menurun, produktivitas kerja anjlok, dan akhirnya, ya udah, kesempatan buat naik kelas ekonomi jadi tertutup. Ini benar-benar lingkaran setan yang bisa diwariskan dari generasi ke generasi. Coba deh bayangin ini. Uang yang seharusnya bisa jadi telur, ikan, atau daging buat anak-anak, uang yang bisa buat beli buku sekolah, atau buat berobat, malah habis. Literally jadi asap. Ini pertaruhan langsung antara kenikmatan sesaat dengan masa depan keluarga. Jadi, gimana kalau dua petunjuk tadi, beban kesehatan yang berat dan kuncian finansial yang kuat, kita gabungkan? Nah, kita sampai pada satu kesimpulan yang sulit dibantah. Ini nih yang mengubah total cara kita melihat rokok. Udah bukan lagi sekedar kebiasaan buruk, tapi udah berevolusi jadi semacam penyakit sosial yang secara spesifik menyerang kelompok-kelompok yang paling rentan di masyarakat kita. Karena sekarang kita udah paham masalahnya lebih dalam, solusinya juga nggak bisa yang biasa-biasa aja kan? Kita butuh strategi yang jauh lebih cerdas, yang lebih kena sasaran buat memutus rantai ini. Materi telaah ini kerennya nggak cuma nunjukin masalah, tapi juga ngasih jalan keluar. Ada 4 arah kebijakan utama nih. Mulai dari cukai yang lebih progresif, intervensi yang fokus ke keluarga rentan, kampanye kesehatan yang lebih paham konteks stres dan sosial mereka, sampai yang paling penting, yaitu memandang pengendalian tembakau sebagai strategi pengentasan kemiskinan. Dan ini dia perubahan cara pandang yang paling fundamental. Mengendalikan tembakau itu bukan lagi cuma tugasnya Kementerian Kesehatan. Ini adalah alat yang sangat efektif untuk mengurangi kemiskinan. Jadi setiap kali kita bantu satu orang berhenti merokok, kita sebenarnya sedang membuka satu gembok dari perangkap kemiskinan. Jadi kesimpulan besarnya, ya ini. Rokok itu sudah bergeser. Dari yang tadinya kita anggap cuma pilihan pribadi, sekarang udah jadi bagian dari sebuah mesin. Mesin yang terus-menerus memproduksi ulang ketimpangan sosial di negara kita. Nah, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan terakhir yang penting banget untuk kita renungkan. Kalau kita sudah tahu, rokok itu adalah mesin yang melanggengkan kemiskinan, ketimpangan seperti apa yang sebenarnya sedang kita biarkan terus terjadi dengan tidak menanganinya secara serius dan langsung.